Nah, Sobat DRV semua, ini kan sekarang lagi awal tahun nih. Mungkin kemarin-kemarin di akhir tahun teman-teman semua sudah melakukan medical check up. Nah, waktu check up ternyata ketahuan nih kalau kolesterolnya tinggi. Nah, terus teman-teman bingung, apa nih yang bisa dilakukan supaya kolesterol kita turun? Nah, hal-hal seperti apa sih yang bisa kita lakukan supaya kolesterol kita bisa bagus? Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Nah, teman-teman mau tahu caranya nih untuk menurunkan kolesterol biar bisa sehat? Ikutin cara-cara seperti ini ya. Nah, Sobat DRV semua, ini kan sekarang lagi awal tahun nih. Mungkin kemarin-kemarin di akhir tahun teman-teman semua sudah melakukan medical check up. Nah, waktu check up ternyata ketahuan nih kalau kolesterolnya tinggi. Nah, terus teman-teman bingung, apa nih yang bisa dilakukan supaya kolesterol kita turun? Kenapa sih kolesterol yang tinggi itu tidak baik? Ya, yang seperti kita ketahui, kalau kolesterol kita itu tinggi, itu berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kita juga harus menjaga supaya kolesterol kita tetap baik, ya, tidak tinggi, supaya kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, hal-hal seperti apa sih yang bisa kita lakukan supaya kolesterol kita bisa bagus? Hal yang paling mudah adalah dengan mengkonsumsi banyak sayuran. Nah, teman-teman mungkin berpikir, kenapa ya sayuran itu bisa bagus untuk kolesterol? Kenapa ya? Nah, seperti teman-teman yang sudah ketahui, sayuran itu mengandung banyak sekali serat. Ya, berbagai jenis sayuran, ya terutama sayuran hijau, banyak sekali seratnya. Nah, kenapa serat itu penting? Serat atau yang kita sebut sebagai fiber ya kalau dalam bahasa Inggris, atau soluble fiber, itu merupakan zat yang penting untuk bisa membantu untuk mencegah penyerapan dari kolesterol. Jadi kalau misalnya kita makan banyak fiber atau banyak serat, kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dicegah untuk diserap sehingga bisa banyak dikeluarkan. Nah, kalau misalnya itu sudah banyak dikeluarkan, tentunya ya kolesterol kita juga makin turun. Nah, itu ya salah satu manfaat kita bisa makan sayur-sayuran. Tujuannya seperti itu, supaya serat-serat itu juga bisa membantu. Nah, apalagi sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari serat-serat? Ya, serat atau fiber itu juga berguna supaya kita kalau makan bisa cepat kenyang. Nah, kenapa begitu? Nah, seperti kita ketahui, serat itu atau fiber adalah zat yang tidak mudah dicerna, ya, dan dalam ukuran yang besar. Sehingga kalau misalnya kita makan, serat-serat itu kalau misalnya masuk ya terutama di lambung. Lambung ini adalah salah satu parameter ya di tubuh kita yang bisa memberikan sinyal kalau misalnya kita sudah kenyang atau perut kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya lambung kita penuh, biasanya kita terasa kenyang. Nah, sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung banyak fiber, nah itu bisa membuat kita jadi merasakan kenyang. Ya, jadi kalau misalnya kita cepat kenyang, ya tentunya makanan kan kita nggak bakal bisa makan lagi ya, karena kita nanti akan kembung dan merasa nggak enak badannya ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi terlebih dahulu nih misalnya nih banyak sayuran ataupun buah, nah itu kita bisa jadi cepat kenyang. Ya tentunya kalau misalnya kita cepat kenyang, ya kita makan makanan yang lain kayak misalnya makan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, ya itu juga kita juga nggak bisa makan banyak-banyak. Nah, hal tersebut yang bisa bermanfaat supaya kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi makanan lain yang mengandung kolesterol, sehingga kolesterol kita juga bisa semakin rendah, semakin stabil, dan kita juga bisa semakin sehat. Nah, sayuran ini mengandung banyak kalium, ya seperti layaknya buah. Ya memang beberapa buah tertentu dan sayuran banyak sekali tinggi kalium. Nah, apa sih manfaatnya kalium? Nah, kalium itu adalah garam yang bisa berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah, sehingga tekanan darah kita juga bisa nggak tinggi, gitu ya. Nah, itu kan berlawanan dengan garam yang kalau sering kita sebut sebagai natrium. Nah, sodium atau natrium itu adalah garam yang memang sering ada di garam nih, garam dapur. Nah, itu kalau kita sering banyak konsumsi, ya dari penelitian ada itu bisa berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Nah, jadi kalau kita banyak mengkonsumsi sayuran dan buah yang memang mengandung kalium, hal tersebut juga bisa membantu kita untuk menstabilkan tekanan darah, sehingga tekanan darah kita juga bisa semakin stabil. Jadi itu ya, kita bisa dapat manfaat yang baik nih dari kalau kita mengkonsumsi sayur. Ya, kita bisa mendapatkan asupan dari fiber yang cukup sehingga kita juga bisa cepat kenyang dan juga bisa menghindarkan kita dari penyerapan kolesterol yang terlalu banyak, sehingga kolesterol kita juga bisa menurun. Kemudian dia juga mengandung kalium yang juga bisa menstabilkan tekanan darah.
Nah, kalau misalnya itu kita konsumsi, ya tentu saja tekanan darah kita juga bisa baik, kemudian kolesterol kita juga bisa terjaga, dan kita juga bisa terhindarkan dari penyakit-penyakit yang menakutkan ya, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita mau tahu nih apa aja nih ya sayur-sayuran yang tentunya bermanfaat untuk kita mendapatkan hal tersebut. Nah, memang sebenarnya secara umum sayur-sayuran itu sehat. Nah, tapi ada beberapa nih sayur-sayuran yang memang mengandung manfaat yang lebih. Sayuran yang pertama adalah bayam. Nah, kalau kita ingat bayam nih, kalau teman-teman yang pernah nih nonton nih film-film atau hal-hal yang tentang bayam itu, misalnya kayak Popeye. Nah, Popeye nih kalau misalnya masih ada yang inget, dia kan suka banget nih makan bayam. Nah, memang bayam itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya seperti tadi yang saya sebutkan, bayam tersebut memiliki banyak serat dan juga banyak vitamin yang tentunya juga bisa berfungsi untuk tadi yang seperti saya bilang ya, seratnya itu menurunkan kolesterol. Nah, hal yang lain juga didapatkan dari bayam adalah kandungan zat besinya yang cukup ya. Ya, seperti yang kita tahu, memang kandungan zat besi itu memang harusnya paling banyak terdapat di protein hewani ya, seperti daging, terutama daging yang merah. Nah, tapi sayuran bayam ini juga mengandung zat besi yang cukup baik, sehingga kalau kita mengkonsumsi bayam, kita juga bisa mendapatkan asupan nutrisi besi yang cukup. Nah, sehingga kita juga nggak kekurangan zat besi nih. Seperti yang kita tahu, zat besi juga berfungsi untuk membantu dalam pembentukan sel darah merah. Nah, jadi kalau sel darah merah kita cukup, ya kita juga bisa sehat. Nah, yang berikutnya adalah brokoli. Nah, brokoli ini juga mengandung serat yang banyak, sehingga serat tersebut juga membantu untuk menurunkan kolesterol. Nah, brokoli sendiri juga mengandung banyak antioksidan. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk menstabilkan metabolisme kita, supaya di tubuh kita metabolisme dari makanan-makanan yang tidak baik yaitu bisa dibuat lebih baik lagi, supaya regenerasi dari sel-sel kita juga bisa semakin baik ya. Dan juga ya antioksidan juga berfungsi ya supaya tubuh kita juga bisa semakin sehat, imunitas juga kita juga bisa tetap terjaga. Wortel. Nah, wortel ini juga berfungsi untuk sebagai antioksidan ya, karena dia juga mengandung banyak sekali antioksidan. Dan kita tahu juga tentunya wortel itu juga mengandung vitamin A yang cukup banyak. Nah, vitamin A yang cukup ini juga bisa menjaga supaya mata kita juga bisa terjaga dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman bisa beli wortel, ya wortelnya juga baik untuk kita ya, sekalian mengandung serat dan juga vitamin A yang cukup ya. Terong. Nah, terong itu juga mengandung antioksidan yang cukup banyak dan juga mengandung serat. Bahkan dari terong yang dengan kandungan yang sedikit saja sudah mengandung serat yang cukup banyak. Jadi kalau kita makan terong yang banyak, seratnya semakin banyak, nah itu kita juga bisa membantu supaya kolesterol kita bisa turun. Bawang putih. Nah, mungkin kita berpikir bawang putih kan bukan sayur, tapi sebenarnya bawang putih masih termasuk sayur ya, karena dia kan komposisinya sebenarnya kurang lebih mirip. Ya memang lebih dikategorikan sebagai bumbu masakan ya, bumbu dapur. Tapi kan dia juga masuk ke dalam sayuran. Nah, bawang putih udah banyak nih manfaatnya kita ketahui ya. Bawang putih ini bisa berfungsi, penelitian yang ada itu untuk menurunkan tekanan darah. Dan itu memang sesuatu yang benar. Ada penelitian yang memang sudah diteliti dengan baik. Ya tentunya kalau misalnya nih kita makan bawang putih, tidak meniadakan kita minum obat. Kalau memang Sobat DRV semua memang sudah dibilang ada tekanan darah yang tinggi dan harus mengkonsumsi obat, ya haruslah mengkonsumsi obat. Kalau misalnya pun sudah terkontrol, jangan gak minum obat, karena kan itu terkontrol karena obat, jadi harus diminum ya. Nah, Sobat DRV, ada lagi nih sayur-sayuran yang juga bagus nih buat menurun kolesterol. Nah, salah satunya adalah asparagus. Nah, asparagus tuh banyak kan di makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, kita mengkonsumsi asparagus juga bagus. Kenapa? Karena asparagus itu juga mengandung serat yang cukup tinggi dan juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Ya kan, kalau kita misalnya mau makan sesuatu, ya kita bisa tambahkan juga asparagus. Ya, masakan-masakan tertentu yang ditambahkan asparagus kan lebih enak tuh. Nah, itu juga bisa berguna supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang baik supaya kolesterol kita juga stabil. Nah, yang temennya wortel itu lobak. Nah, lobak itu juga kurang lebih mirip sama wortel. Nah, itu juga memiliki banyak antioksidan dan juga banyaknya serat, sehingga kita juga bisa terjaga. Nah, lobak kan sering dicampur nih dalam masakan-masakan yang ada. Nah, itu juga bisa berguna untuk kita supaya bisa mendapatkan kolesterol yang lebih baik ya. Ya, sebenarnya makanan-makanan yang lain seperti kacang panjang ya ataupun buncis. Nah, kacang atau buncis seperti itu juga berguna ya, dan manfaatnya juga ada karena
Kacang-kacang yang sendiri juga mengandung serat yang cukup supaya kolesterol kita juga bisa diturunkan ya. Jadi ada berapa banyak nih teman-teman sobat DRV semua? Banyak kan? Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya, nggak harus sayuran itu terus ya. Teman-teman bisa pilih sayuran yang lain, macam-macam. Bisa diganti-ganti supaya variasi dan tentunya juga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Ya, jangan lupa sayuran dan buah itu merupakan hal-hal yang makanan yang sangat penting buat kita untuk menurunkan kolesterol sehingga kita bisa tetap sehat. Ya, kalau teman-teman nih merasa, "Duh kok saya males nih ya makan sayur, makan buah," gitu ya. Ingat ya, kalau kita sering mengkonsumsi hal-hal yang berlebihan ya misalnya kita terlalu banyak makan daging, bisa terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, apalagi ya di zaman sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang mudah didapat ya, yang dimasak dengan cepat ya, ada tuh istilahnya tuh ya, makan yang didapat dengan cepat. Nah, itu seringkali mengandung lemak-lemak yang tidak sehat ya. Seperti yang kita ketahui, dia mengandung banyak sekali trans fat dan saturated fat ya. Jadi seperti kita ketahui, lemak itu fat itu ada 4 jenis yang sampai saat ini kita ketahui, yaitu adalah polyunsaturated fat, unsaturated fat, trans fat, dan saturated fat. Nah, saturated fat dan trans fat merupakan fat yang tidak baik ya. Nah, itu bisa membuat LDL kita itu semakin tinggi. Nah, kalau LDL kita tinggi, nah itulah yang berpotensi menyebabkan adanya plak yang ada di pembuluh darah kita, sehingga kita bisa menjadi stroke, kita bisa menjadi sakit jantung. Nah, teman-teman harus kurangin tuh makanan-makanan seperti itu. Jadi dengan mengurangi makanan tersebut ditambah dengan makan sayur, nah udah pasti nih teman-teman semua bisa terjaga nih supaya kolesterolnya juga bisa stabil, dan manfaat yang juga didapat adalah dengan tekanan darah yang bagus sehingga penyakit-penyakit tersebut juga bisa dihindari. Ya, kurang lebih seperti itu ya sobat DRV semua ya. Jadi jangan lupa konsumsi banyak sayuran dan buah, dan juga kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak yang tidak sehat ya. Karena kalau kita bisa mengurangi lemak-lemak yang tidak sehat dan juga makan banyak buah dan sayuran, kita bisa mendapatkan manfaat yang baik sehingga pembuluh darah kita juga tetap terjaga dan kita juga bisa tetap sehat, dan kita juga bisa terhindarkan dari penyakit-penyakit tadi seperti penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit yang tidak kita inginkan. Jangan lupa juga berolahraga, karena olahraga yang cukup, olahraga yang teratur juga bisa membuat pembuluh darah kita baik sehingga kita bisa terjaga dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Terima kasih sobat DRV semua, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan tanya tetangga sebelah ya, karena tetangga sebelah belum tentu tahu. Dah, terima kasih.